Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, dengan apakahku. Yes, ini seruan hati umatmu di tempat ini Tuhan. Hadiratmu nyata Tuhan, mujizatmu nyata di tempat ini Bapa. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Nyanyikan
pujian ini dengan sungguh dari hatimu yang paling dalam. Sebab Dialah yang baik, kebaikannya tiada pernah terukur. Haleluya. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas oh segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Berikan suara-suara doa Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat. Saya ajak semua kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih atas segala penyertaan dan lawatan Tuhan bagi kami semua. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko beserta dengan keluarga dan beserta dengan wakil-wakilnya. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan serta pengurapan yang daripadamu, dan juga kepada para semua pengerja yang ada di GBI Gatot Subroto. Berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk ketua rayon dan cabang-cabang khusus. Kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan serta selalu di dalam tuntunanmu. Secara khusus kami menyerahkan Gembala CK4 Bapak Beler Kauntu beserta dengan keluarga dan seluruh penggembalaan di CK4. Tuhan, gembala-gembala maupun jemaat, kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami berdoa juga untuk gembala kami Bapak Pendeta Immanuel Stopo beserta dengan Ibu Helen serta anaknya Andi Debbie dan cucunya Abigail. Tuhan lindungi dan pakai menjadi teladan dan berkat bagi kami, banyak orang di gereja kami ini. Kami berdoa juga untuk wakil gembala kami Bapak Wisnu beserta istri dan anak Adit. Tuhan lindungi, pakai dan berkati selalu. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau nyatakan, damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit, dan bagi kami semua bangkit. Kami percaya 2023 kami akan bangkit. Kami berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan, kiranya Tuhan beri hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Semuanya, para menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman, kejaksaan, Bapa berikan kepada mereka agar mereka bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa. Kami berdoa bagi GBI, COG, Tuhan, ORU, WIA, dan APT. Bapak pakai lembaga-lembaga gereja ini menjadi saluran berkat dan alatmu untuk memenangkan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia, Tuhan, anak-anak mudamu yang dengan segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan para jemaatmu di GBI Home Palem Galaksi. Kiranya Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah, dan berikan jalan keluar bagi setiap yang memiliki masalah dan pergumulan. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Berikan suara-suara buat Allah kita. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur di minggu kedua ini kita masih punya Allah yang baik. Tuhan masih memelihara kita dan melindungi kita. Amin saudara. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya. Aku memujimu Tuhan. Mari tepuk tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Yeah. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah. Sebab Ia baik, sebab apa? Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeah, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Allah kita dahsyat, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Masih siap berdiri buat Tuhan, amin. Sebab Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Hanya Kau miliki di surga. Yeah. Kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, Yesus tetap selamanya. Yeah, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, hanya Tuhan yang pasti. Kau tetap. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yeah. Sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Yeah. Haleluya. Haleluya Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Oh, perhatikan burung-burung
makan, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara. Amin. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur apa? Tuhan. Berikan tepuk tangan saya buat Tuhan Yesus. Yes, Dia yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Katakan. Kau hiasi Tuhan. Haleluya. Yes. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Oh, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya apa? Tuhan pelihara. Yes, haleluya. Sediakan sama semuanya untuk bangkit berdiri. Katakan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ialah masyanda makara. Ya dalam marah mase. Haleluya. Ya dalam marah masuk. Kuraya la sikiara la marah. Oh, Kaulah yang baik Tuhan. Ialah masyanda makara masih. Ya dalam marah Ialah masuk. masih. Oh, Kau Allah yang pelihara, Kau Allah yang sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami telah memuji-muji Engkau dan kami percaya Kau hadir di tengah kami. Urapi kami semua saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom semua. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk ke hari yang ke-8 tahun 2023. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semuanya baru, baju baru juga. Enggak usah ya. Ya, selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Nah, Saudara, saya bersyukur, kami ya bersyukur pada tahun 2022 meskipun masih masa pandemi, kami dari tim SKA masih diberi kesempatan untuk pergi ke beberapa kota, beberapa desa, yaitu ke nah ini pelayanan kami tahun 2022 nggak banyak, 4 kali. Yang pertama ke Palembang,
itu bulan Maret. Lalu bulan Mei ke Lubuk, Sulawesi Tengah, kampung halaman istri saya. Bulan Mei. Lalu ke bulan Agustus ke Boyolali, Semarang, Salatiga, Klaten. Dan yang terakhir bulan Desember ke Batam. Ya, puji Tuhan, kami masih bisa diberi kesempatan dan kami sudah menjadi berkat dan mendapat berkat dari pelayanan ke daerah-daerah. Karena kenapa? Kami di sana bisa melihat para hamba-hamba Tuhan yang setia, sekalipun fasilitasnya minim, bahkan fasilitasnya sangat minim sekali, tetapi mereka tetap setia. Mereka tetap sukacita dan mereka menyambut kami dengan gembira. Ya, karena itu kami juga mendapat berkat dengan pelayanan ke sana. Dan saya yakin dan percaya hamba-hamba Tuhan yang ditaruh di daerah-daerah perlu kekuatan khusus dari Tuhan. Ya, perlu kesetiaan yang benar-benar dari Tuhan. Kalau enggak mungkin bisa. Kami sudah melihat sendiri ke sana, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang enggak ada. Nah, saudara yang kasih, saya mengucapkan juga terima kasih atas doa-doa, dukungan doa saudara-saudara semua. Dan doakan kami rencana bulan Maret atau April kami akan ke Blitar. Setelah itu kami akan ke Jambi dan Palangkaraya. Itu rencana sementara ini, tapi nggak tahu nanti ke depannya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu pengharapan di dalam Kristus. Nah, saudara, pengharapan di dalam Kristus ini penting kita punya. Karena kalau enggak, kita nggak bisa hidup. Nah, saudaraku yang kasih, kita ingin melihat kondisi dunia saat ini. Kondisi dunia sampai saat ini tidak menentu, tidak stabil. Kita lihat satu persatu aja ya. Kalau ekonomi dikatakan oleh para pakar loh, bukan orang sembarangan. Mereka mempunyai data-data yang akurat, data-data yang benar, nggak asal bunyi saja. Para pakar memprediksikan bahwa tahun sekarang ini semakin terpuruk. Ya, ada banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menjalankan lagi perusahaannya. Ada banyak orang-orang yang tadinya kaya bisa tiba-tiba menjadi habis. Ya. Jadi saya mau katakan keadaan dunia tidak akan semakin baik. Kalau ada orang yang mengatakan keadaan dunia semakin baik, perlu dikoreksi dulu. Ya. Dan kita sudah melihat banyak sekali ahli-ahli ekonomi yang memprediksikan bahwa ke depan ini sangat berat bagi para pengusaha. Nah, saudara yang kasih, itu keadaan ekonomi. Ya. Moralitas semakin terpuruk. Seks bebas, perselingkuhan, perceraian, itu dan LGBT itu sudah dilakukan terang-terangan. Nggak malu-malu lagi. Ya. Perceraian terjadi di mana-mana. Bukan hanya keluarga di luar Kristen, keluarga Kristen pun sudah terjadi banyak sekali. Ya. Keluarga-keluarga semakin berhancur-hancur. Ya, karena itu saudara yang kasih, kita perlu berdoa untuk ini. Keluarga Kristen sedang dihancurkan. Ada banyak yang sudah terjadi. Ya, ini semakin kacau. Itu mengenai moral. Ya. Kasih, kebanyakan orang sudah beku atau tidak alami lagi. Kasihnya hanya untuk diri sendiri, mulai egois. Ya, itu kenyataan. Jadi ada banyak kasih tapi pura-pura. Jadi ada udang di balik batu. Hati-hati ya. Kalau kita baca di Matius 24 ayat 12 dikatakan di situ, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih orang menjadi dingin. Ya, apalagi di kota-kota besar. Di kota kecil nggak terlalu seperti ini. Nah, kalau kita baca Roma 1 ayat 30-31, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Kalau kita baca ini terjadi hari-hari ini. Ya. Soal kejujuran, integritas, kebaikan itu sudah menjadi barang langka. Hati-hati ya. Banyak penipuan-penipuan, banyak hal-hal yang kita nggak duga, terjadi. Ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kelihatannya benar, tapi di belakang itu ada sesuatu yang direncanakan yang tidak baik. Jadi nilai-nilai berharga kemanusiaan ini sedang hancur. Ya. Dan keadaan seperti ini jangan dianggap sepele. Ini lebih berbahaya dari perang bersenjata.
Karena ini merupakan perang antara yang baik dan yang jahat. Hati-hati ya, supaya kita jangan terbawa. Nah, jadi saya dapat simpulkan bahwa orang-orang jahat sekarang sedang terus dengan giat berusaha untuk merusak keadaan dunia saat ini. Jadi kita hidup ini di masa-masa seperti perang. Perang moralitas, ya, perang pornografi, perang macam-macam. Kalau kita lihat berita-berita, penculikan terjadi di mana-mana. Biasanya kalau zaman dulu penculikan itu orang-orang kaya diculik. Ini orang-orang sederhana diculik anaknya. Bayangkan, saya sudah nggak kebayang lagi itu seperti itu. Dan ini sudah merajalela di mana-mana. Jadi hati-hati. Ini merupakan tantangan besar. Jadi saya ingin katakan bahwa semua dosa Sodom dan Gomora sedang terjadi saat ini. Kejahatan terjadi di mana-mana. Dan situasi sekarang ini menjadi kita tidak nyaman. Nah, tetapi keadaan yang tidak nyaman ini tidak selama-lamanya. Oleh sebab itu, jangan putus asa. Saya katakan tidak selama-lamanya. Ya. Jangan putus asa. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun gelap, sekalipun suram, sekalipun tidak ada cahaya, semua padam. Ya. Tidak ada sukacita dalam kehidupan ini. Tapi kita percaya suatu hari nanti kita hidup bersamanya di dalam situasi yang berbeda. Ya, itulah yang disebut pengharapan di dalam Kristus. Amin. Jadi pengharapan di dalam Kristus itu bicara soal masa depan. Jadi kita hidup memang masa kini, kita harus hidup sekarang di dunia ini. Tetapi jangan terlalu fokus ke dunia ini saja. Kita harus membina kehidupan kita ini untuk kehidupan masa depan. Nah, inilah pengharapan di dalam Kristus, ya. Nah, tapi saya mau katakan bahwa harapan ini bukan harapan yang kosong. Bukan harapan yang belum tentu terjadi. Harapan di dalam Kristus itu pasti terjadi. Kalau harapan di dalam dunia ini belum tentu terjadi. Saya kasih contoh ya. Saya berharap saya punya gelar S1, S2, S3 terus. Boleh nggak? Boleh ya. Tetapi apakah bisa terjadi? Belum tentu. Saya berharap punya mobil baru, rumah baru, dan segalanya baru. Boleh saja. Tetapi bisa terjadi? Bisa juga, tapi belum tentu juga. Jadi harapan ini belum tentu terjadi. Tetapi harapan di dalam Kristus, pengharapan di dalam Kristus pasti terjadi. Artinya apa? Ini bicara soal iman yang kokoh. Ya. Jadi kita harus punya iman yang kokoh, yang teguh, percaya bahwa sepenuhnya pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita itu pasti terjadi. Jangan ada keraguan. Nah, karena kenapa? Karena kalau setiap orang tidak mempunyai iman yang kokoh, dia akan goyah. Melihat keadaan dunia saat ini menjadi goyah. Ya, tapi kita harus tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Suatu hari nanti aku akan mengalami sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Ya, jadi pengharapan di dalam Kristus itu harus dimiliki oleh setiap orang. Mengapa? Ya, karena ini belum, saya jangan ini dulu. Nah, mengapa? Karena pengharapan itu membuat kita bisa lebih teguh percaya kepada Tuhan. Karena di dalam pengharapan itu ada sukacita. Di dalam pengharapan di dalam Tuhan itu nggak ada keraguan. Ya. Semuanya pasti berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, miliki pengharapan di dalam Kristus. Karena tanpa pengharapan kita akan mengalami putus asa. Banyak orang yang putus asa saat hari ini. Karena nggak punya pengharapan di dalam Kristus. Kalau kita punya pengharapan di dalam Kristus, sekalipun gelap gulita keadaan dunia saat ini yang tadi saya katakan, sekalipun menjadi padam, tapi tetap ada cahaya yang Tuhan sinarkan kepada kita ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, segala macam sakit penyakit pun akan muncul. Ya. Dan ini berbahaya bagi kehidupan kita saat ini. Kalau tidak ada pengharapan, tentu saja kita tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera, tidak punya segala-galanya, semuanya gelap, semuanya terkungkung. Kita terpenjara oleh suatu masalah yang ada dalam hidup kita. Fokus kita hanya kepada masalah terus, bukan kepada Tuhan. Itu orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Dan saya percaya, sekalipun mungkin ya, tubuh kita semakin lemah. Saya juga merasakan, beda sekali 20-30 tahun yang lalu. Bagi orang-orang yang sudah berumur, berbeda sekali ya. Kalau dulu
masih muda, anak-anak muda ini bersyukur sekarang ya. Kalau bangun tidur tidak ada rasa pegal apapun juga, tapi kalau udah ada umur, begitu bangun tidur mulai pegal kiri kanan. Ini salah tidur atau enggak nih? Tidur keenakan, miring, saking nyenyaknya besok pagi bangun, aduh pegal semua badan. Kalau dulu enggak ya, tapi enggak masalah. Tinggal stretching aja, olahraga dan beres semuanya. Amin. Jadi jangan mengeluh ya, tapi itu memang alami. Ya. Tadi saya ketemu dengan Pak Em, begitu turun dari mobil, Pak Em cerita ada banyak teman-temannya, kalau udah berumur itu mulai muncul, kalau saya istilahnya tauco itu ya, mulai muncul, teman-temannya mulai terapi, dihilangin katanya. Terus kata Pak Em, terus kuat berapa lama? Ya ada yang seminggu, ada yang sebulan. Terus setelah itu ya hilangin lagi. Waduh, repot juga ya. Saya katakan terima aja apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Bersyukur selalu. Memang itu udah alami, udah harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita semakin hari semakin lemah atau mungkin mulai pikun. Nggak masalah. Mulai lupa. Apa ya ini? Mungkin yang ringan-ringan aja pikunnya. Tadi udah makan tuh belum, enggak gitu ya. Kalau udah makan tuh belum untuk pikun parah. Mungkin lupa, tadi udah makan obat atau belum ya? Ya itu nggak masalah ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak. Tapi saudara yang kasih, nggak usah takut, nggak usah bingung dengan hal itu memang akan terjadi. Tetapi semuanya itu akan berakhir pada waktu kita hidup di kekekalan nanti, amin. Ya, semuanya akan berakhir, kita akan mengalami hidup yang berbeda lagi, ya, ketika kita ada di dunia ini. Ya, semua penderitaan akan hilang semuanya. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 6-9, situ dikata ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Ini luar biasa ayat ini. Kalau saya ulangi lagi, di sini dikatakan ditindas, tidak terjepit. Sekalipun kita ditindas, tapi kita nggak terjepit. Masih bisa bebas. Ya, habis akal, tapi kita nggak putus asa. Lalu dikatakan situ, tidak ditinggalkan, dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dihempas, namun tidak binasa. Ya, ini dahsyat ayat ini. Ini suatu penghiburan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan mati konyol. Ya. Kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah putus asa. Nah, dengan membaca ayat ini kita menjadi semangat. Ya. Jangan patah semangat. Ya. Karena ada pengharapan di dalam Kristus. Jadi kita bukanlah golongan anak-anak yang penuh dengan kekhawatiran, golongan anak-anak yang penuh dengan putus asa. Kadang-kadang kita suka bertemu dengan seseorang. Kalau semangat gitu kita juga jadi semangat kan. Tapi kalau ketemu dengan orang kerjanya cuma mengeluh terus, kita juga jadi lemes ya. Makanya kalau kita bergaul dengan para lansia, itu bicaranya pasti penyakit. Tapi kalau kita bergaul dengan anak-anak muda seperti Andi, itu bicara soal sepak bola. Makanan kata. Ini pakarnya makanan. Jadi mending bergaul sama siapa? Orang tua atau anak muda? Imbang ya. Nggak boleh jor-joran juga ya. Tapi emang kenyataan begitu ya Pak Wisnu ya. Kalau kita berkumpul dengan sesama seumur itu pasti bicara soal penyakit. Darah tinggi ke, asam urat ke, ini sakit lah, ini pinggang ini sakit, ini segala macam sakitnya. Tapi kalau dengan anak-anak muda, wah dahsyat. Bicara soal olahraga lah, soal ini dan itu, semangat. Nah kita harus semangat ya. Jadi kita bukan anak-anak yang penuh dengan kekhawatiran. Kita bukan anak-anak Tuhan yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang indah. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan itu selalu ada pujian, ada penyembahan, ada melodi dalam kehidupannya. Membawa sukacita bagi orang-orang sekitar kita. Itu anak-anak Tuhan yang asli. Nah anak Tuhan yang asli tandanya apa? Bergaul akrab dengan Tuhan. Ya.
Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan kalau kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Kita bisa bilang, engkau milikku. Tapi Tuhan bilang, aku milik Tuhan enggak? Belum tentu ya. Kita bisa menjadi milik Tuhan kalau kita hidup bergaul akrab dengan Tuhan terus setiap hari senantiasa. Bergaul di dalam doa, di dalam baca firman, ya, bergaul di dalam ibadah seperti hari ini, ya. Nah, saudara yang kasih, jadi kita harus benar-benar mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Ya. Kita memang hidup sekarang ini, tapi inilah kesempatan bagi kita untuk membangun kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Berapa lama sih hidup di dunia ini? 70, firman Tuhan katakan, kalau kuat 80 tahun. Dan penderitaan, dan kesukaannya adalah penderitaan. Saya udah dapat bonus loh. Tahun ini saya 71 tahun. Luar biasa ya. Tapi saya bilang sekalipun 70 tahun, tetapi kekuatanku setengahnya, itu 35. Dan masih kuat pergi kemana-mana, puji Tuhan ya. Karena itu saudara kasih, memang Tuhan kasih kekuatan, tapi kita juga harus jaga diri ya. Jaga diri, jangan jor-joran, makan ya boleh. Tadi kok ketawa terus ya. Makan yang sehat. Tapi saya selalu bilang gini, kita harus makan yang sehat, tapi enak. Tapi kalau sehat gak enak, mana bisa makan? Saya belajar dari orang ahli gizi. Dia bilang, dokter gizi bilang, kita harus menciptakan makanan yang sehat dan enak. Dan saya ngomong ke teman saya, lalu anaknya juga dengar. Lalu bapaknya bilang, makan yang sehat. Tapi Om Billy bilang makan yang sehat dan enak katanya. Tapi itu emang betul. Kalau makanan sehat nggak enak, ya nggak ada yang makan. Pernah suatu hari kita ikut seminar tentang makanan sehat. Wah, makanan hebat-hebat. Ini harus begini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan ini. Saya bilang diolah, dicoba, nggak enak rasanya, nggak laku lah. Ya, jadi tetap bisa lah diolah makanan-makanan sehat jadi enak ya. Karena itu saudara yang kasih, memang kita hidup masa sekarang ini, tetapi kita harus ingat ke depan ada satu masa selama-lamanya. Amin. Itu goal kita. Ya. Nah, ada satu cerita. Nah, ini kalau di luar negeri kan masih ada tram ya. Di sini udah nggak ada ya. Nah, suatu hari tram ini lagi ngetem mau jalan nih. Tiba-tiba ada seorang anak, tunggu sebentar saya mau naik. Ternyata anak itu lumpuh. Anak itu lumpuh, lalu dia, tapi sekalipun lumpuh, dia mukanya berseri-seri. Lalu dia duduk di sebelah bapak. Bapak ini kagum. Dia tanya gini, kok muka kamu bisa sukacita, padahal kamu lumpuh, nggak punya alat bantu untuk jalan. Lalu dia bilang apa? Ya, dia bilang dia sukacita. Ayahku bilang, dia bilang ya. Ayahku bilang, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dan ini yang terbaik bagiku. Oh gitu ya? Iya. Dia tambah kagum lagi. Dan dengan bicara seperti itu saja, itu sudah menjadi kesaksian. Lalu ditambahkan lagi. Tetapi ayah saya nggak berhenti sampai di situ. Suatu hari nanti, aku akan mendapat kaki yang kuat, tubuh yang baru, dan bisa lari ke sana kemari di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jadi dia tetap semangat sekalipun saat ini dia mengalami hal yang nggak enak. Nah, sekalipun mungkin saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, tenang aja. Semua akan berakhir. Ujungnya suatu hal yang positif yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu pertandingan sepak bola dunia World Cup, ya, banyak yang nonton sini ya. Itu finalnya, saya dengar finalnya seru katanya. Tapi saya nggak sempat nonton langsung. Waduh, saya bilang, kok ceritanya orang seru banget katanya gitu. Akhirnya saya nonton ulangannya aja. Tapi kurang seru ya sebenarnya. Tapi ketika saya lihat itu, saya mendapat pelajaran. Kan skornya udah tahu, Argentina yang menang. Pertama 2-0, wah senang Argentina. Terus akhirnya 2-2, nah, mulai sedih Argentina. Terus 3-2, akhirnya 3-3 ya. Nah begitu 3-3,
orang-orang Argentina tuh mulai sedih. Aduh kok jadi 3-3 tadi udah menang 2-2. Nah, saya mendapatkan sesuatu. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh bersedih, tapi akhirnya kita udah tahu. Kita hari ini mengalami suatu hal yang gak enak. Kita mengalami hal yang gak, ya menderita, tapi kita tahu di ujung sana ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Karena itu saudara, jangan terlalu bersedih. Ujian-ujian yang kita hadapi saat ini, jalankan saja bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai kita. Yang penting saat ini kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saudara yang kasih, pengharapan ini penting. Kalau kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 19 itu dikatakan, pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu jangkar ya, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau jangkar ada di pelabuhan, di bawah perahu, kapal, itu pasti kapal itu nggak akan kemana-mana, diam di situ. Nah, pengharapan kita itu teguh, kuat, aman bagi jiwa kita. Jadi saudara, kalau saudara memiliki pengharapan yang Tuhan berikan pada kita, nggak usah takut. Kalau saat ini kita sedang mengalami kehilangan kepercayaan diri, kehilangan arah hidup, kehilangan semangat, tetap percaya pada Tuhan, tetap berdoa. Ya. Kita bisa berdoa sama Tuhan kalau misalkan kita sedang mengalami sesuatu hal yang nggak enak. Minta petunjuk dari Tuhan, apa yang salah nih Tuhan? Kita berdiam diri, berdoa. Kalau Tuhan tunjukkan ini dan itu, lakukan. Bisa saja. Ya. Karena itu saudara yang kasih, kita bersyukur punya Tuhan yang selalu menjawab apa yang kita tanyakan kepada Tuhan. Yang penting kita akrab dengan Tuhan. Yang penting satu hal yang kita harus lakukan, beri yang terbaik. Jadi ada banyak anak-anak Tuhan yang memberikannya sisa-sisa semua. Waktunya sisa, uang sisa, semua sisa. Tapi mari kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara pikir kalau kami pergi ke daerah-daerah itu mau senang-senang, enak-enak begitu? Enggak. Apalagi pada masa-masa pandemi, waduh rasanya repot banget. Mesti cek ini, kesana kesini. Ya. Tapi kita selalu berkata, kami selalu berkata, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara saat ini sedang ada di tempat ini, berikan yang terbaik. Kalau kita ditempatkan di tempat yang lain, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Nggak mungkin kalau kita memberikan yang terbaik, Tuhan membalas kepada kita hal yang tidak baik. Pasti yang lebih baik. Apa sih yang terbaik itu? Bukan yang sisa, tapi yang benar-benar kalau kita kasih itu rasanya, aduh kok sakit. Gitu. Ya. Pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Kalau saudara mungkin kasih persembahan, ya masih terjangkau, biasa-biasa aja kan. Tapi coba kasih persembahan yang, aduh rasanya kok gue ini lagi butuh sebenarnya. Nah itu kadang-kadang, ya nggak semua orang suruh begitu ya. Nggak semua orang harus ikuti seperti itu. Ada kan orang berkata, ya kita kan kasih apa yang ada pada kita. Betul. Ya. Tapi kalau suatu hari kita disuruh memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita kasih aja. Nggak usah takut. Ya. Pasti Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Amin. Nah soal kegagalan itu sudah biasa. Tapi jangan kita patah semangat. Seseorang yang patah semangat itu berbahaya. Kalau orang sudah nggak punya semangat, nggak bisa apa-apa. Jadi kita harus punya semangat. Ya, jadi sekali lagi, berikan yang terbaik, pikiran, tenaga, ya, uang kita, berikan kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Ya. Nah, karena kenapa? Masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita itu sungguh ada. Kalau kita baca di Amsal 23:18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pasti ada, nggak akan hilang harapan itu. Dan ini yang kita harus terus dalami. Keadaan dunia boleh kacau bagaimanapun juga. Tetapi kita memang hidup saat ini, tapi saya ingin katakan bahwa jangan terlalu fokus kehidupan masa sekarang ini. Masa lalu kita sudah lewati ya. Masa sekarang kita jalani. Tapi goal kita yaitu masa depan. Hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu yang kita impi-impikan dan kita harus arahnya ke sana. Nggak lama loh saudara. Sekarang aja udah hari ke-8 tahun 2023. Umur kita semakin tua. Semakin umur kita semakin tua, untuk berubah itu semakin sulit.
Kalau anak-anak muda itu masih mudah untuk dirubah. Tapi kalau sudah menjadi karakter yang mendalam, itu sulit untuk dirubah. Ya. Karena itu, saudara yang kasih, kalau masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, lakukan. Ambil kesempatan itu, jangan sampai kita nanti menyesal. Ngeri sekali loh. Ketika kita menghadap Tuhan, lalu kita nggak diakui oleh Tuhan, aduh sakit sekali. Ya, dan itu penyesalan yang tidak bisa diobati lagi. Karena itu saudara yang kasih, mari kita mumpung masih ada waktu sekarang ini, lakukan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Yang melayani di tempat ini, layani dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang bekerja sungguh-sungguh, menjadi berkat bagi banyak orang yang di sekitar kita. Ya, yang sekolah dengan sungguh-sungguh. Semuanya lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Sekalipun ada banyak tantangan, banyak masalah. Kehidupan kami berdoa pun banyak sekali hal yang harus kita hadapi. Tetapi kita jalani sehari demi sehari. Dan kita selalu berkata, semuanya pasti bisa dilewati. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang indah. Bersama dengan Tuhan, semuanya bisa kita atasi. Yang penting, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 70 tahun hidup di dunia ini gak lama, jalani aja. Ya. Kadang-kadang orang terlalu fokus, kalau misalnya punya penyakit, terlalu fokus ke penyakitnya. Padahal masih banyak, misalkan ya, kita punya sakit jantung lah gitu kan. Fokusnya ke jantung terus. Padahal kita masih punya organ yang lain. Kita punya mata, punya hidung, punya mulut, punya ginjal, punya dan sebagainya. Ya. Tapi memang kalau memang kadang-kadang yang sakitnya sampai menderita sekali gitu, ya kita bisa maklumi. Tapi kalau selalu mengeluh, nah itu juga membuat orang itu semakin sakit. Karena itu saudara yang saya kasih, kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Ada orang berkata, mana bisa bersyukur? Orang sakit, mana kita bisa bersyukur? Tuhan, aku bersyukur karena sakit. Bukan. Kalau kita sedang sakit, bukan bersyukur tentang sakitnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi penyakit ini. Itu satu, bersyukur. Kedua, kita bersyukur pasti Tuhan akan menolong kita. Jadi bersyukurnya ke situ, bukan bersyukur aku sakit nih, aku bersyukur, hore aku sakit, bersyukur. Bukan seperti itu ya. Bersyukur Tuhan pasti akan buka jalan. Karena itu kalau kita mengalami permasalahan, jangan datang ke orang yang kita pikir, oh dia pasti bisa tolong aku. Jangan. Datang kepada Tuhan dulu. Nanti Tuhan bisa kasih petunjuk. Datang ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Caranya Tuhan itu beda dengan cara kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita maunya ke sini, Tuhan ke sini. Jadi yang penting sekarang ini, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup akrab bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu arahnya kemana. Kalau enggak, kita akan merasa, aduh serba salah hidup ini. Kesini salah, kesana salah. Ya, kalau saudara lihat keadaan dunia sekarang ini, membuat kita frustrasi. Tapi kita percaya ada satu pengharapan di dalam Kristus yang kekal. Amin. Itu yang harus kita pikirkan. Dan sebagai kesimpulan saya ingin sampaikan di sini, seburuk apapun keadaan kita saat ini, mohon kekuatan Roh Kudus, ini penting. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus, yang merupakan kepastian karena berlandaskan janji-janji Allah. Janji Allah pasti terjadi. Ya, jadi pengharapan di dalam Kristus itu harus kita miliki semua. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Dr. Billy yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu tentang pengharapan. Memang hari-hari ini Tuhan, dunia dilanda banyak orang yang mengalami putus pengharapan, sehingga mengalami kekecewaan bukan hanya pada manusia, tapi kecewa tentang Engkau Tuhan. Mereka bertanya, kenapa aku diciptakan? Ampuni hamba-Mu, ampuni kami Tuhan, gereja-Mu. Kadang-kadang kami kurang peduli dengan hal-hal demikian. Kami lebih peduli akan diri kami yang hidup sementara di bumi ini. Roh Kudus, tolong bantu setiap kami untuk berikan jalan keluar Tuhan. Kami minta hikmat-Mu untuk dapat Tuhan melayani orang-orang yang demikian. Kasihani mereka Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Biar mereka boleh kembali. Aku berdoa dari tempat ini, sepakat dengan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap mereka mengalami hilang pengharapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah Engkau, dan mereka boleh kembali. Untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, di tahun 2023 ini, biarlah mereka bukan hanya jemaat, tapi mereka adalah kekasih Tuhan. Mereka semakin bertumbuh, mereka bangkit untuk Tuhan lebih mencintai Engkau. Kalau dulu Tuhan, mereka Tuhan hidup belum sungguh-sungguh, tapi mulai Tuhan minggu ini, tahun ini, mereka hidup sungguh-sungguh mencari Engkau. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Berkati dengan berlimpah-limpah. Jadikan mereka berhasil. Bukan untuk diri mereka juga, tapi jadikan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau lengkapi ibadah hari ini.
Karena yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah kuatkan, yang susah Engkau telah hiburkan. Setiap masalah Engkau berikan mereka jalan keluar. Sehingga kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Berkati kami dengan berlimpah-limpah. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kami dengan awan, dan kami akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di sorga mulia. Setiap kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara.